Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan modul Nusantara di kelas inspirasi ketiga atau terakhir atau apa namanya perkuliahan kita terakhir ya sebelum kita masuki benar-benar terakhir yaitu kuliah kontribusi sosial. Hari ini adalah kelas inspirasi ketiga atau terakhir. Hari ini kita akan berdiskusi dan mendengarkan paparan materi dari inspirator ya, yaitu Bapak Hindi Iswanto SPDT selaku Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 4 Kota Serang, Banten. Beliau akan memaparkan materi tentang apa namanya moderasi beragama dan toleransi di sekolah. Bagaimana teman-teman kemarin sudah belajar tentang kebinekaan, keberagaman, kemudian toleransi dan sebagainya. Hari ini akan diperkuat materi oleh Bapak Hindi. Saya bacakan dulu riwayat singkat dari beliau ya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMKN 4 Serang. Kemudian beliau dulu adalah guru Ketua Program Keahlian di SMKN 4 Kota Serang, kemudian Direktur LSPPI P1 SMKN 4 Kota Serang. Kemudian latar belakang pendidikan S1-nya dari Universitas Negeri Yogyakarta di Pendidikan Teknik Mesin. Kemudian beliau sedang mengikuti program pendidikan pasca sarjana Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Itu riwayat singkat beliau. Beliau akan memaparkan tentang bagaimana moderasi beragama dan toleransi di sekolah ya. Kemarin teman-teman sudah banyak belajar tentang toleransi kebinekaan di Jogja. Oke, apa namanya? Say hello dulu, Pak Indi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan berbagi inspirasi, memberikan materi dan sebagainya tentang toleransi dan moderasi di sekolah dengan kita, dengan para mahasiswa yang dari luar, hampir semuanya luar Jawa ya, seluruhnya luar Jawa, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali, ada yang dari Sulawesi dan sebagainya yang mengikuti perkuliahan modul Nusantara program pertukaran mahasiswa merdeka kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, langsung saja saya serahkan ke Pak Hendy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin dimulai ya. Jadi kedengaran suara saya, Pak dosen? Ada ya? Oke, alhamdulillah. Jadi selamat sore semuanya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam suatu wadah ini yang mungkin tidak mungkin terjadi jika tidak ada corona menurut saya, karena tidak familiar mungkin seperti ini ya. Oke, ini PPT saya yang saya buat. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat yang non Islam yaitu yang Kristen, Om Swastiastu. Buat Hindu, Namo Buddhaya. Buat yang Buddha dan Wei di Dongtiang. Buat yang Konghucu, mohon maaf kalau ada yang salah. Jadi materi yang diberikan oleh pengurus ya, pengurus atau panitia menurut saya, jadi modul Nusantara kemarin itu ditulis saya katanya moderasi beragama dan keberagaman sekolah, tapi kok jadinya toleransi sekolah, ya sama aja lah ya. Karena di balik toleransi itu menurut saya dari berbagai keberagaman atau bermacam-macam. Jadi perkenalan tadi sudah ya, saya ngajar sudah. Next ya, selanjutnya. Jadi sebelum menuju ke materi, kita harus tahu istilah dulu ya, tahu istilah dulu, mengerti istilah dulu apa itu moderasi beragama.
Walaupun mungkin bisa kalian lihat di mana aja, tapi karena kita sama sebenarnya. Artinya sama itu saya juga masih kuliah, tapi kita bedanya cuma grade-nya paling masih S3, S2 saya ya. Dan mungkin nanti Pak Datu ini nanti ya harus lanjut ke S3 juga, dan para mahasiswa ini harus lanjut lagi ke S2. Karena pendidikan adalah modal utama untuk kesuksesan adik-adik mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini. Saya lihat tadi itu banyak perempuannya nih ya, luar biasa ya. Penggemar dosen modul Nusantara ini luar biasa ini. Semoga keberkahan ada di Zoom meeting ini, dan juga semoga kesehatan dilimpahkan kepada kita semua. Jadi moderasi berasal dari kata moderation, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Ya, dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana. Ya, sikap sedang, sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang dan tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau dihubungkan dengan agama manapun ini pasti ketemu ya. Semua itu harus hidup itu harus yang di tengah-tengah ya. Jangan sampai berlebihan dimanapun ya, termasuk apapun itu ya. Terus kalau ditambah dengan beragama ya adalah cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, kalau bicara tentang adil memang nanti harus dilihat situasi dan kondisi. Adil itu tidak harus sama ya, tidak harus sama. Ya, nanti misalnya ngasih uang saku ya, karena kita di dunia pendidikan ya. Wah, siswa anaknya punya dua, ada yang SMP, ada yang SMK, kasih 10.000 semua. Yang anak SMK yang ngamuk gitu ya, mau buat beli bensin aja belum buat beli makan. Jadi di sini tergantung kondisi dan situasi. Jadi dalam beragama kita harus di tengah-tengah. Tujuan beragama, oke? Tujuan beragama itu yang pertama adalah kalau dari luar ya. Dari lingkaran yang paling luar itu anugerah semesta alam. Ya, karena ini saya lihat ada dari agama apapun ya. Karena di Indonesia itu kan terdiri dari 6 agama ya, dan ada sekitar 187 aliran ya, aliran agama ya, aliran kepercayaan lah ya. Tapi agama yang resmi itu kan ada 6 di Indonesia. Tapi zaman saya dulu itu ada 5 ya. Karena mungkin mahasiswa ada di Zoom ini generasi milenial ya. Generasi yang lahir di tahun 2000-an ke sini. Nggak mungkin lahir di tahun sebelum 2000. Ya, jadi anugerah semesta alam itu tujuan beragama. Nah, itu secara luas. Selanjutnya terbentuklah sebuah negara-negara. Ya, ada negara ya adidaya, negara Indonesia dan negara manapun yang intinya mereka ingin makmur ya, ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu dalam istilah Islam, mohon maaf kalau yang non Islam, tapi intinya makmur. Terus di masyarakat, dalam sebuah lingkungan bertetangga, masyarakat ideal ya, jadi ingin saling, saya ketika dalam beribadah ya, kita di Serang ya, di Banten itu antara masjid sama gereja itu berdampingan ya. Jadi ketika hari Jumat itu parkiran di masjid itu dipakai kaum yang pada non Islam atau Kristen yang beribadat. Jadi masyarakat ini sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Mungkin di Jakarta sudah ya, karena emang dekat ya. Tapi kita karena tinggal di kota Serang ya, karena saya tinggal di dalam kotanya, bukan di Pandeglang, karena kita ada 8 kabupaten kota di Banten ini, karena ini pecahan dari Jawa Barat ya. Mungkin nanti ada perkenalan juga tentang demografi dari Banten, tapi nanti di slide-slide selanjutnya. Jadi dalam bermasyarakat itu harus saling rukun, ideal. Jadi mau parkir aman, jangan sampai dikerjain sama tukang parkirnya, ini masjid kok dibuat parkir, atau parkiran masjid dibuat parkir non Islam. Tidak. Alhamdulillah di kota Serang sendiri bisa hidup rukun. Nah, terus
Mengecil lingkungan keluarga, keluarga sakinah, keluarga yang bahagia lah. Kalau non Islam mungkin kurang tahu sakinah itu. Jadi keluarga yang bahagia, ya. Jadi dengan beragama itu ya ke gereja bareng, ke vihara bareng, ya, sama keluarga. Jadi karena hidup itu ya tujuan akhir adalah kematian. Nah, kematian itu tujuan akhir. Jadi di dalam keluarga ketika masih utuh ada orang tua, ada anak itu agama itu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan beragama. Karena akan ingat ketika melakukan perbuatan yang dosa itu akan teringat, di agama kita nggak boleh, agama apapun misalnya ya berbuat maksiat, ya maksiat dalam istilah kita ya, atau kita karena saya Islam berbuat yang dilarang itu akan hatinya akan ada yang aneh gitu loh, ada yang aneh. Ini apa? Ini nggak sesuai dengan agama saya. Makanya agama itu, pelajaran agama itu diajarkan sejak SD, mungkin sejak TK ya. Beda dengan bahasa Inggris, beda dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa lokal itu, karena kalau bahasa lokal jelas ya, itu bahasa bayi. Tapi kalau agama ya, yaitu akan membentuk sebuah karakter manusia yang ingat ketika berbuat dosa, hati kecilnya akan berontak. Ya, mohon maaf kalau saya sendiri ketika untuk berbuat kebaikan ya, biasanya misalnya berbuat sedekah misalnya ya, kalau saya sendiri ya sedekah biasanya, atau ngasih orang lah, ya pagi misalnya ya, kalau nggak ngasih jadi nggak enak. Itu padahal bukan perbuatan dosa ya kan, ya perbuatan yang baik. Dan non Islam pun banyak yang istilah angpau ya, setiap hari pagi itu ya sebagai pembuka rezeki, ngasih mau 2.000 3.000 itu tergantung kemampuan kita. Kalau nggak ngasih kayaknya nggak enak. Nah itu agama, menurut saya itu seperti itu. Terus menjadikan yang lingkup terkecil jadi manusia yang bermartabat ya, itu. Jadi next ya, silakan Pak dosen. Nah ini moderasi beragama. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama komitmen kebangsaan, karena agama itu kan di bawah negara ya. Beda dengan Arab, mungkin itu yang diakui hanya Islam aja. Tapi tetap yang non Islam pun dilindungi. Tapi secara itu di Indonesia itu yang diakui itu ada 6 sekarang ya. 4 indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan supaya bangsa ini tetap eksis. Karena kita tahu sendiri dari ujung Sabang sampai Merauke luar biasa luasnya Indonesia. Ya. Terus yang kedua, toleransi. Ya, toleransi itu tepo seliro. Itu sebenarnya tepo seliro itu menurut saya bahasa Jawa ya. Tepo seliro. Bahasa Medan nggak ada kali ya. Terus yang ketiga, anti kekerasan. Nah, agama itu nggak suka kekerasan, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Itu sebenarnya bukan orang yang beragama, man. Karena banyak golongan tertentu yang mengatasnamakan agama, gitu loh ya. Mengatasnamakan agama untuk kekayaan sendiri, karena ujung-ujungnya adalah fulus menurut saya ya. Fulus dengan mengorbankan timnya. Yang jadi korban adalah tim yang lain atau temannya yang bisa ditanda petik menurut saya dicuci otak ya. Cuci otak dengan ini akan masuk surga. Nah, janjinya itu surga, masa mati masuk surga, mati ya masuk kuburan ya menurut saya. Kalau mati masuk kuburan, bukan masuk surga. Nah, bagaimana di akhir hidup kita itu kita bisa sempurna, artinya baik ya. Kuburnya kita nggak ditakutin, itu kuburannya orang yang nggak bener. Nah, kalau orang lewat udah mati aja takut ya. Tapi orang yang baik ya, baik itu pastor, baik itu apa itu ya, ustadz ya, nggak akan takut di situ kuburannya ya. Terus yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, jadi bisa menggabungkan. Jadi budaya lokal bisa menerima dengan agama tersebut ya. Jadi indikator itu di situ. Budaya lokal nilainya adalah adil dan berimbang, keseimbangan. Oke, next silahkan.
MB ya, moderasi beragama. Mengapa penting di sini ya? Karena itu perbedaan adalah sunatullah. Sunatullah itu adalah sesuatu yang eh, emang kewajaran ya, wajar ya, perbedaan. Keanekaragaman adalah fitrah bangsa ya, karena kita tahu sendiri ya, kita dari beribu-ribu pulau, suku aja ada 1340 suku bangsa di Indonesia itu 1340. Yang tadi aliran agama berapa? 187. Nah, jadi fitrah bangsa, karena emang Indonesia itu luas sekali. Ya, jadi beda pulau, satu pulau aja udah berbagai macam suku bangsa, beraneka aneka ragam. Gaya bicara udah beda. Ya, kalau saya di Serang itu ada gaya bicara atau logat ya, istilahnya Jawa Serang ya. Ada yang Sunda, ada yang Sunda. Karena emang kita itu pinggiran ya. Karena dulu memang gabungan dengan Jawa Barat. Tahun 2000 itu mekar, dari pemekaran. Jadi kita misah. Tahun 2009 saya tinggal di 2009 ya, iya. Saya tinggal di Kota Serang. Menjadi warga Kota Serang. Berhijrah menurut saya. Jadi dan saya melanjutkan pendidikan di sini ya, karena emang pendidikan di Banten itu emang menurut saya 10 tahun ke belakang agak mundur lah. Alhamdulillah dengan dibentuknya kota atau provinsi baru ini sekarang eksis ya, makin banyak kampus-kampus baru. Silahkan kalian ada yang mau S2 di sini, karena kita ada 8, yaitu ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ya, Tangsel, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, dan Pandeglang serta Lebak ya. Terus Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Nah, Pancasila itu yang menggabungkan ini. Adalah cermin asli Pancasila. Terus bangsa Indonesia adalah beragama ya. Kita mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Ya, karena sejak dulu ya kita sudah tahu sendiri ya, kita negara beragama, mengajar agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Jadi orang beragama kok ada yang tawuran Pak dan sebagainya. Agama itu nggak pernah salah. Yang salah adalah yang mengajarkannya dengan mengambil keuntungan pribadi, ya, kebutuhan pribadi, atau mungkin fulus yang dicari, gitu ya, mengatasnamakan agama. Karena saya pernah, kalau saya ngobrol sama murid itu ya, siapa yang nggak sholat? Ya nggak sholat juga nggak apa-apa, kamu masih tetap hidup kan di sini. Siapa yang nggak pernah ke gereja? Karena kita sekolah siswa kita itu emang yang beragama cuma ada sekitar 2 ya, karena saya ngurusin kurikulum itu non Islam itu hanya Kristen, jadi nggak ada yang Buddha, Konghucu maupun yang Hindu nggak ada di wilayah SMK kita. Jadi hanya Kristen sama atau Kristen Protestan itu ya sama Islam. Jadi seperti itu. Mungkin next. Nah, bentar ini ketutup ini ya. Turunin dulu. Kondisi lingkungan strategis di Indonesia hari ini ya. Lingkungan demografi. Populasi sekitar 254 juta jiwa BPS 2015. Jumlah etnis di Indonesia ya, saya sampaikan 1.340 etnis dari Sabang sampai Merauke. Dan ini akan gabung terus ya. Artinya bisa jadi berkurang menurut saya. Karena pada merger ya. Karena kita orang yang seperti kakak saya ya, dari sana merantau ke sini dapat orang sini ya, sama Jawa Serang ya. Jadi gabungan nanti ya. Jawa Sunda bisa jadi ya, Jawa Sunda. Jumlah sekolah ada 297.000 ya. Guru ada 3 juta. Dan saya udah masuk di sini ya, karena tahun 2016. Siswa ada 49 juta ya. Di PSMK ya. Di PSMK. Jumlah siswa TK ada 4 juta, SLB ada 118, SD 25 juta, SMP 10 juta, SMA 4 juta, SMK 4 juta. Saya di SMK-nya ya. Di SMK 4 juta. Jadi 50-50 nih antara SMA sama SMK.
Tapi yang menurut saya sedih adalah SMK banyak yang nganggur ini. Mungkin kesedihan tersendiri yang saya rasakan sekarang, karena emang industri kita tahu sendiri ya, banyak yang kolap. Ya, kita di dunia SMK yang menyiapkan tenaga kerja, ya sedih ya, karena emang ini adalah yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita tetap mengajarkan keterampilan kepada siswa. Jumlah bahasa daerah ada 646, ya, suku bangsa 1340, kelompok etnik. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2016 113. Ya. Lingkungan politik dan ekonomi, ya, peringkat indeks daya saing global 41 dari 138 negara. Ya, indeks persepsi korupsi peringkat 88. Sekarang udah 2021. Ya, nggak tahu dari berapa. Penduduk miskin, nah pasti naik ini. Ini tahun yang lama, ini harusnya BPS nanti menyiapkan tahun 2022 itu harus ada survei kembali. Dengan 2 tahun ada corona ini apa yang terjadi? 3 tahun Omikron yang lanjut. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hanya Allah dan pemerintah yang tahu, hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu. Pertumbuhan ekonomi, ya, ada di situ 5%. Indeks kebahagiaan. Hidup itu harus bahagia, ya. Alhamdulillah. Jadi peringkat 79 dari 157. Jadi 50% ya kita. Jadi orang Indonesia, emang Indonesia itu kalau saya di kampung halaman ya, banyak orang yang tua karena pada merantau ya, rantau. Apalagi orang teman-teman di sini itu banyak orang Padang ya. Serang itu banyak orang pindahan dari Sumatera, pindah ke Serang. Banyak Serang, Tangerang itu banyak orang dari Sumatera. Nah, itu teman-teman kita ya. Kita udah nggak melihat suku apa, tapi karena kita lihat bahasanya, udah bahasa Indonesia, udah kita adalah Indonesia gitu ya. Alhamdulillah di Serang ya saat ini udah aman ya. Daya saing industri mebel terpuruk. Ya, ini mebel. Itu pokoknya ekonomi. Terus lingkungan ideologi, sosial budaya, HAMKAM dan teknologi. Kekerasan 1000 kasus sepanjang tahun 2016. Ya. Toleransi, radikalisme, terorisme, separatisme, narkoba, perang candu. Ya, 5,1 juta pengguna. 15.000 meninggal setiap tahun. BNN 2016. Pornografi dan cybercrime 1.111 kasus tahun 2011 sampai 2015. 767.000 status pornografi di blogger Kemenkominfo selama tahun 2016. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya, karena dengan belajar di rumah memang beresiko sekali. Siswa kita dewasa belum saatnya, ya. Jadi akhirnya belum berkembang sudah layu. Nah, oke, kita harus, pemerintah harus turun tangan seperti ini. Ya, pornografi itu adalah mencuci otak ya. Jadi otaknya akan mengecil menurut penelitian itu ya. Penyimpangan seksual komunitas LGBT di Indonesia, naudzubillah min dzalik ya. Krisis kepribadian bangsa dan lemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, next, silakan. Moderasi sebagai jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal. Ya, jadi moderat itu di tengah-tengah, kalau terlalu itu ekstrim, ya, kalau kurang bebas ya, terserah kamu mau ngapain ya, liberal. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan. Ya, jadi terserah mau ngapain ya, itu liberal, bebas. Oke, next. Faktor-faktor pencetus ya. Ini radikalisme. Karena emang radikalisme itu masih kebanyakan dihubungkan dengan agama ya. Maka di sini ada moderasi beragama, biar beragama itu ya di tengah-tengah, tidak merasa benar sendiri agama. Kalau pas ibadah harus benar sendiri, tapi ketika kita udah hablum minan nas, bertemu dengan manusia, itu kita harus bisa saling mengerti. Apalagi kita sebagai misalnya ASN atau sebagai pelayan masyarakat, kita harus, karena kita melayani yang Islam, non-Islam, maupun aliran kepercayaan ya.
Jadi radikalisme, perubahan secara total dan bersifat revolusioner. Nah, ingin merubah negara ini jadi negara Islam, nggak bisa ya. Menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada, ya, ciri-cirinya intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Orang lain itu biarin punya keyakinan, karena itu manusia diciptakan memang harus punya keyakinan. Aku itu yang menciptakan sopo sih, nah gitu ya, itu harus muncul di dalam benak diri kita para mahasiswa. Aku dilahirkan buat apa? Para mahasiswa, buat apa? Siapa yang menciptakan? Apa bapak ibu doang yang menciptakan saya? Apa ada lagi zat yang lebih besar? Ya, itu harus dalam diri kita, tapi jangan menekankan orang lain. Kamu harus agamanya seperti ini, nggak bisa. Ya, jadi karena akhirnya nanti tidak ada toleransi. Kamu harus ikut saya, nggak bisa. Fanatik selalu menang sendiri, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ya, pokoknya agama saya yang paling benar. Nah, karena mungkin mahasiswa di kampus-kampus kalau udah jalan, karena di Untir juga belum ada luring ya. Kalau luring itu paling cuma tanda tangan aja. Jadi biasanya ada nikoh ya, atau kumpulan-kumpulan kecil. Ketika di situ adik-adik mahasiswa itu disuruh untuk agama kamu ini yang benar, ya misalnya dijas ya, itu ya hati-hati, ini golongan apa ini ya, ya hati-hati, karena mungkin udah 2 tahun ini udah aman ya, kita lihat karena corona ini memang luar biasa ya, aman, kampus-kampus nggak ada yang belajar, jadi mahasiswa pada dirumahkan ya menurut saya, jadi malah nggak ada yang namanya radikalisme saat ini. Eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya, ya, membedakan diri dari umat agama umumnya ya. Ya. Revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, pokoknya yang lain kafir. Nah, itu ya, radikal. Ya opo ya, Le. Enggak, jangan seperti ini. Jadi ketika adik-adik mahasiswa nanti udah tatap muka, mungkin ini belum masih semester 4 ya. Nanti mungkin Pak Moderator bisa menyampaikan, belum semester akhir, udah semester akhir mungkin udah pikirin bagaimana membuat skripsi ya. Oke, jadi seperti itu. Faktor pencetus yang selanjutnya, motivasi. Faktor internasional, ketidakadilan global, negara barat melakukan penindasan terhadap agama tertentu. Ya. Jadi mungkin untuk saat dulu mungkin pernah ada ya. Jadi negara barat ya menindas agama tertentu, nggak usah disebutkan di sini, mungkin adik-adik mahasiswa udah pada ngerti. Terus proses damai mustahil, kekerasan jalan yang paling tepat untuk perubahan. Nah, motivasi, penjajahan, imperialisme, neokolonialisme, neoliberalisme, dan lain-lain. Jadi pencetus ya, faktor domestik, persepsi ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, kecewa pemerintah, balas dendam. Ya. Pencetus ya, yang dari dalam, motivasi itu sesuatu yang dari dalam. Wah, nanti ini menimbulkan sebuah radikalisme. Ya. Faktor kultural, pemahaman agama yang dangkal, penafsiran kitab suci yang sempit. Nah, untuk agama kita atau aliran agama tertentu itu emang dibuat bagaimana kamu itu jangan mikir kitab yang lain atau mazhab yang lain. Ini mazhab kamu. Jadi dibuat seperti keong ya. Jadi ini yang paling benar, yang lain salah. Ini penafsiran kitab yang sempit itu. Ya. Jadi sekarang udah nonton YouTube, banyak sekali informasi. Terorisme, setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta orang lain ya, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah paham ya, waktu terorisme beberapa tahun yang lalu ya yang terjadi di Indonesia. Oke, next. Media penyebaran paham radikalisme. Beberapa alternatif media. Nah, ini penyebaran radikalisme antara
Nah, ini pendekatan personal ini yang sering terjadi di kampus. Karena saya memang dekat dengan UGM ya, Universitas Gajah Mada. Nah, kelompok-kelompok kecil ini. Nanti pendekatan personal, hati-hati ya. Forum diskusi. Nah, ini agak sedikit tapi mereka eh, eksklusif ya, eksklusif. Di sini akan kamu ini kelompok yang benar, yang lain salah. Mungkin jadi akhirnya sama orang tua jadi berani. Orang tua kamu juga salah. Padahal di dalam agama manapun ya, baik Islam non Islam, agama itu adalah keramat ya. Orang tua itu keramat. Bikin adanya kita sejelek-jeleknya orang tua ya kita harus menghargai. Jadi forum diskusi-diskusi ini hati-hati ya. Harus memilah dan memilih adik-adik mahasiswa ini. Nanti kalau udah tatap muka ya, mungkin informasi udah bisa semester depan ini udah bisa tatap muka. Tapi kalau untuk kampus kurang tahu ya. Tapi memang dibatasin informasi sementara itu sekitar 6 jam. 6 jam di sekolahan. Kalau kemarin baru 3 sampai 4 jam. Kita membuat jadwal untuk tatap mukanya. Jadi satu mata pelajaran itu sekitar 30 menit ya, setengah jam. Oke, jadi persiapan aja dari mahasiswa balik lagi ke kampus ya, mungkin cari tempat tinggal ya. Oke, terus media publikasi. Nah, publikasi mungkin bisa apapun ya, ditempel-tempel ya, itu paham radikalisme. Tapi ini terlalu vulgar ya menurut saya. Publikasi ini bisa diketahui, kita harus hati-hati. Terus internetnya, internet ini belajar via internet ya. Karena saya di teknik ya, saya itu selain sebagai wakil kurikulum, saya di bidang otomotif ya. Jadi saya juga harus menguasai IT ya. Jadi saya juga harus menguasai listrik. Jadi semuanya dari mana? Ya dari internet saya, nonton YouTube semua. Karena ketika nanya teman, ya akan ngerepotkan teman. YouTube sudah ada. Adik-adik mahasiswa itu kita harus hidup tangannya hidup. Ya harus bisa apapun. Jadi jangan, karena internet sudah ada ya. Nah, kalau mau kreatif lagi, internet sebagai sumber keuangan kita. Nah, adik-adik mahasiswa sukanya apa? Bedakan. Banyak perempuan ya. Asmaul Husna. Siapa lagi nih? Yang bedakan nggak apa-apa, dibuat sebuah tutorial ya. Tutorial kan itu. Nanti semakin banyak yang kita upload ya nanti dapat uang, monetisasi. Nah, apa yang nggak bisa? Karena kita nggak mau belajar, nggak mau mencoba. Internet gratis ya. Adik-adik mahasiswa udah dapat kuota ya. Saya alhamdulillah udah dapat kuota. Mungkin terakhir Desember ini ya. Berapa giga itu ya. Manfaatkan untuk kemaslahatan. Itu jadi amal jariah. Dalam Islam itu kan ada 3 ya. Amal jariah, ya, sesuatu yang baik. Internet itu jadikan sebuah kebaikan. Kadang ibadah malah. Tutorial buat apa? Tutorial ya yang mana perempuan-perempuan ini. Kita lihat ya. Putri, Veronica, Pato. Yang laki siapa? Gary doang ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi menghasilkan sebuah amal itu di luar kita nggak menyangka jadi amal ya. Tapi hal yang baik situ. Ya, dan bisa jadi monetisasi menghasilkan sebuah uang. Nah, ini media penyebaran paham radikalisme. Jangan sampai internet kamu adik-adik mahasiswa dipakai buat cara membuat bom. Apalagi nih. Kalau perempuan ini nggak ada ya, jarang ya. Paling nanti kalau dapat suami yang radikal ya, hati-hati ya. Cari yang lain aja, masih banyak. Mungkin moderator ini atau siapa nih? Yang lain masih single ya, ada lagi ya mungkin ya. Nah, sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin. Ketidakadilan, tidak adil. Wah, di doktrin ya, itu cuci otak. Ekonomi utang Indonesia banyak. Tapi kan bisa bayar kan gitu ya. Terus ancaman internasional. Pemahaman agama. Nah, pemahaman agama, pokoknya agama itu pasti dipakai itu ya, agama. Oke, next. Belum ya? Itu belum Om. Belum yang tadi, yang sana, yang kanan belum.
Oh, udah ya, di publikasi, poster, tabloid, internet, website, Facebook. Nah, mungkin blog ya, blogspot belum ya itu. Website, WordPress, blogspot. Nah, mungkin WA ya, WAK ya, website ya, website grup itu ya. Atau eh, Instagram ya, IG ya, apalagi ya, nah, banyak lah. Tapi intinya adik-adik mahasiswa itu biasakan mengupload sesuatu yang baik. Itu jadi amal kebaikan ya. Apapun agamanya. Ketika kita membuat sebuah ilmu ke dunia maya, ya nanti ada kompensasinya. Nah, ya, wah aku itu nggak pernah buat baik kok nggak. Nah, nanti kerasanya nanti ketika di alam kubur dan sebagainya. Kalau malah kita nggak akan ngerasa. Tapi intinya kebaikan itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau di dalam kita mungkin ada istilahnya apa namanya, karma ya, karma. Indosiar itu ya, tontonan Indosiar, karma itu kalau orang baik itu pasti ada balasnya. Tapi yang jelas orang itu yang kita baikin itu jangan berharap berbuat baik kepada kita itu ya. Karma itu emang ada ya, tapi ketika berbuat jahat ya kita pasti ada membuat konten yang jahat, yang porno dan sebagainya. Kita nggak ngerasa, saya nggak pernah, tapi menyebarkan itu hanya enteng aja ya. Hati-hati ya, radikalisme dan sebagainya ya, WA, hati-hati ya. Ada istilah undang-undang ITE ya, itu emang harus, alhamdulillah emang harus ada. Kalau nggak ada ya pemerintah bisa berantakan ini. Alhamdulillah kan pemerintah membatasi, karena emang menurut saya itu adalah amal jariah di dalam internet itu. Jangan jadi sebagai pahala jariah. Oh, pahala jariah, dosa jariah. Dosa jariah itu kita nggak ngapain dapat dosa ya. Dalam agama manapun pasti ada namanya dosa ya. Sesuatu yang nggak baik jadi dosa. Ya. Oke, next. Ya, generasi Pi. Apa itu generasi Pi? Generasi Pi itu generasi yang lahir setelah tahun 2000 ya, menurut saya. Ya adik-adik mahasiswa ini tahun 90-an sampai 2000 ya, adik-adik mahasiswa ini. Jadi menguatkan tren peningkatan keagamaan generasi muda milenial ya. Persepsi keagamaan generasi muda sangat dominan di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Acara-acara yang mengemas gairah anak muda dan keislaman selalu dibanjiri pengunjung, khususnya generasi milenial. Dan kita tahu sendiri ya, kalau yang mohon maaf yang di agama saya, ustadz-ustadz muda itu kan banyak ya. Nah, ustadz-ustadz muda itu ya. Jadi banyak penggemarnya ya, ustadz-ustadz muda itu. Jadi agama yang lain pun silakan ya, menguatkan generasi milenial ini menjadi generasi yang toleran, jangan sampai generasi yang ekstrim. Ya, oke, next, silakan lanjut. Generasi muda milenial dapat menjadi bonus sekaligus ancaman. Oh ya kan ini, bonus sekaligus ancaman. Generasi muda milenial terbiasa dengan wacana di dunia maya yang beragam, memiliki pandangan keagamaan, sosial, politik yang tidak tunggal, kaya akan informasi. Nah, karena informasi ini dengan adanya IT ya, adik-adik mahasiswa di rumah aja udah mendengarkan suara saya dari Serang di sini ya. Alhamdulillah di sini cerah ya. Di luar sana cerah saya lihat. Mungkin semoga di ujung barat sampai Bali ya, ada di Bali katanya, sampai di Sulawesi mungkin sehat juga, karena memang musim penghujan ini. Hati-hati. Kemarin setelah katanya ada yang kena petir juga, hati-hati ya. Jadi main HP ketika ada petir ya matikan dulu. Nggak tahu itu kok bisa, itu mungkin ya orang IT yang tahu ya. Oke, kaya akan informasi, lebih terbuka pada pemahaman yang berbeda. Nah, terbuka ya. Jika generasi ini mampu mengelola informasi dengan baik, akan menjadi generasi yang moderat dan toleran terhadap perbedaan pandangan keyakinan. Nah, ini adalah bonusnya.
Ya, jadi jika kita bisa memilah dan memilih ya, karena intinya gini ya, adik-adik mahasiswa, ketika kok yuk ikut kelompok saya, benar paling benar ini, nah, udah itu nggak usah diikuti. Karena nanti ujung-ujungnya tadi saya bilang fulus ya. Karena saya juga ngalami jadi S1 juga. Ya, pernah ngalami jadi mahasiswa ya. Dan saya ngalami mahasiswa itu saya kasih trik ya. Ternyata yang paling mudah itu S2 ya. Nah, adik-adik mahasiswa tak kasih ayo S1 ini yang masih kuliah S1 ini setelah ini lanjutkan pendidikan. Ya. Mau caranya bagaimana, yang penting ada niat dulu. Ya, ada niat. Jika generasi ini mampu mengelola informasi dengan baik, ya, jadi kalau di dunia otomotif ini ya, ini saya gabungan dengan otomotif ya. Otomotif itu ada namanya pertama sensor, yang kedua ECU, nah, yang ketiga aktuator atau penggerak. Jadi data masuk, ya mungkin seperti di komputer juga ya, diolah sama ECU, Electronic Control Unit, selanjutnya menggerakkan komponen yang mau digerakkan apa, atau aktuator, actionnya. Kalau di otomotif, mesin hidup. Nah, karena saya di dunia otomotif ya, jadi ketika ada data masuk, yaitu putaran mesin, diolah oleh CDI, zaman dulu itu CDI, tapi sekarang udah bukan namanya CDI, atau komputer aja lah, selanjutnya mesinnya bisa hidup. Itu ya, jadi adik-adik mahasiswa harus bisa mengolah, memilih teman ya, terus pintar mengolah dan memilih teman, supaya kita bisa benar dalam kehidupan kelak. Mampu menghadirkan wacana dan praktek keberagaman sesuai kebutuhan di era kini. Ya, jadi jangan terkungkung dengan satu teman aja. Harus kalau udah ketemu satu teman ya, nanti karena nanti ketika adik-adik mahasiswa itu mau bekerja ya, mungkin yang dari Aceh ini kerjanya di Bali bisa jadi. Ya Tuhan dan adik-adik mahasiswa yang tahu. Mungkin malah di Papua, nggak akan ada yang tahu. Jadi harus wawasan kita harus yang luas. Ya. Apalagi transportasi sudah semakin dimudahkan ya. Di Pulau Jawa ada bandaranya udah berapa? Silakan nanti dihitung, cari di internet ya. Dari Bandara Kalijati, Jawa Barat, disilahkan ya, ada banyak ya bandara di Pulau Jawa. Belum di Sumatera, ya silakan. Namun sebaliknya, jika narasi yang dibangun bersatu tunggal, nah ini ancamannya. Dan dominan ekstrim radikal akan jadi ancaman. Ini ancamannya. Serius bagi bangsa dan Indonesia di masa datang. Ya adik-adik mahasiswa ya. Jadi wawasannya luas, nyari di internet ya. Ketika mengadakan pertemuan, benar nggak ini? Dan seterusnya. Oke, next. Nasionalisme religius, aktualisasi nilai-nilai agama dan memperkuat NKRI. Ya, Indonesia mengalami banyak eksplorasi war, peristiwa terbaru adanya upaya polarisasi pembenturan antara nasionalisme dengan agama. Namun sebenarnya tidak, dalam agama dan nasionalisme saling mengisi dan melengkapi. Jadi agama dan negara itu melengkapi. Mohon maaf ya, karena pejuang-pejuang kita ya, yang non-Islam maupun Islam waktu berjuang kemerdekaan itu kan mengatasnamakan agama untuk kemerdekaan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Nyawanya jadi taruhan. Dan jadi agama adalah gabungan untuk menjadi negara ini. Tanpa agama, negara ini mungkin nggak terwujud. Mungkin Bung Tomo ya, Bung Tomo. Karena kemarin kita habis buat materi tentang Bung Tomo ya, dengan takbir ya. Merobek apa itu? Merobek bendera ya. Ya silakan, jadi di YouTube semuanya ada di YouTube. Oke, yuk kita lihat bagaimana agama memuat nilai Pancasila dan nasionalisme. Oke, Islam. Oke, saya taruh di atas dulu. Sila ke-1 Al-Ikhlas ya, sila ke-1 itu Al-Ikhlas. Ya.
Nggak usah saya sebutkan, itu surat di dalam Al-Quran, Al-Ma'idah, Al-Hujurat, Al-Mujadalah, An-Nahl. Ya. Jadi dalam Islam itu ternyata sila kelima itu ada dalam Al-Quran semua. Ya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, ternyata ada dalam Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, di Al-Quran ada, dan seterusnya. Nah, sekarang ke Kristen, ternyata sama juga. Nah, sila pertama Ulangan, yang kedua Matius, yang ketiga Roma, yang keempat Timotius, yang kelima Mazmur. Ada. Jadi memuat nilai Pancasila dalam nasionalisme, dalam agama. Jadi ternyata Indonesia bisa eksis sampai sekarang berapa? 75, 76 ya. Sudah tahun Indonesia merdeka. Katolik tertuang dalam dokumen KWI, Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila, tahun 1985. Buddha, ajaran agama juga memuat Pancasila, sila yang sejalan dengan nilai Pancasila dan nasionalisme. Hindu, nilai Pancasila tertuang dalam Pancasrada, Watam, Asi, Visudeva, Kutumbakam, Kri, Kaya, Parisuda. Nah ini nanti monggo yang beragam, mungkin ada dari Hindu, dari Bali ya, silakan ya. Konghucu, kitab sabda Lunyu mengajarkan loyalitas, kesetiaan kepada negara agar tercapai kesejahteraan rakyat. Oke, next. Nah, sekarang kita fokus ke sekolahan. Jadi tujuan kurikulum ya, ini tadi karena tadi saya lihat judulnya itu kan pakai dan itu sesuatu yang dua. Kalau atau itu bisa pilih salah satu ya, Pak. Mungkin kemarin itu dikasih judulnya itu keberagaman beragama dan apa ya tadi? Moderasi beragama dan keberagaman sekolah. Nah, keberagaman sekolah. Tujuan kurikulum. Nah, sekarang ke sekolahannya. Jadi ketika saya ngajar mencakup 4 aspek kompetensi karena saya ngajar itu sudah tahun 2005 ya. Sampai sekarang udah berapa tahun? 16 tahun ya. Baru sebentar ya. 1, kompetensi sikap spiritual. Sikap sosial. Nah, spiritual. Nah, maka setiap awal itu pasti berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Kepercayaan ada berapa tadi? 187 ya, lebih ya. Sikap sosial. Nah, sosial itu ya kita ketika ada di jalan ada batu kita harus menyingkirkan. Saya nggak jatuh kok, biarin yang di belakang jatuhan itu ya. Sosialnya nggak ada itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana. Ada pisang, kulit pisang, disingkirkan. Adik-adik mahasiswa nanti ketika kampus sudah mulai berjalan menjaga sosialnya. Ya, karena ini bagian dari pembiasaan. Kalau kita hidup acuh tak acuh, ya itu kembali ke nanti pribadi kita, ya akan membentuk sebuah kebiasaan yang kurang baik. Itu saya udah gayan bayi, nggak bisa. Gayan bayi itu salah sebenarnya. Nggak ada istilah gawan bayi menurut saya. Jadi saya mau nanya, ketika ada sebuah preman ya, dia suka malak di sekolahan mungkin ya, terus dia mungkin sifatnya seperti itu. Dia ketika udah gawan bayi, tapi ketika ada polisi dia takut juga, berarti kan bukan gawan bayi, masih ada yang masih ditakutin. Nah, jadi gawan bayi itu masih bisa dibentuk kembali. Ya, jadi adik-adik mahasiswa jangan ada istilah gawan bayi, karena saya dulu melihat gawan bayi itu ya nggak bisa dirubah, kan? Tetap bisa dirubah. Ya, dengan semangat ketika itu hal yang tidak baik, ya kita bisa merubah menjadi hal lebih baik. Nah, kompetensinya. Yang ketiga pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah istilahnya memahami, mengetahui itu pengetahuan. Tujuan kurikulum itu siswa harus tahu. Ya, kalau matematika ya yang ngajar di SD mungkin nanti
Karena dari 10 mahasiswa yang ada di sini, di Zoom ini, mungkin 9 ya, itu pengetahuan itu hubungan dengan pemahaman, ya, bukan kemampuan tangan. Nah, kalau tangan nanti yang keempat. Jadi paham, ngerti, ya, ya dia tertulis biasanya. Nah, kalau saya di otomotif, ya fungsi. Nah, itu ya. Apa fungsi injektor? Nah, mungkin ada yang senang ya di otomotif. Apa fungsi mouse kalau yang di IT ya. Nah, sekarang mouse-nya nggak ada, Pak. Mouse-nya udah kena jebakan tikus ya. Nah, jadi harus tahu mouse itu apa, keyboard apa, fungsinya. Terus keterampilan, nah keterampilan cara menggunakannya, cara memperbaikinya pakai tangan, ya. Jadi tujuan kurikulum itu yang terakhir adalah keterampilannya, bisa menganalisis, yang terakhir bisa membuat sebuah produk. Buat sebuah produk itu tujuan yang sangat diharapkan, tapi kan jarang sekali. Untuk jurusan-jurusan tertentu mungkin ya, misalnya di teknik pemesinan, kita ada 8 jurusan ya, nanti di slide selanjutnya ada kita sebutkan. Jadi saya juga pemesinan juga harus bisa membuat produk apa, produk aksesoris, misalnya dari yang buat kenang-kenangan itu ya, yang dari akrilik itu ya, akrilik dibentuk kayak gunung. Nah, itu menggunakan CNC ya, buat komputer CNC dimasukin buat alat nanti akan membentuk seperti itu. Jadi keterampilan tangan. Nah, memorinya di otaknya sudah paham, menggunakan alat yang ada disediakan oleh sekolahan, menghasilkan sebuah produk. Karena memang jurusan ya, kita itu ada 148 jurusan ya di Indonesia. Tapi tahun ini akan dirubah kurikulumnya, mohon maaf ya, dengan 50 jurusan saja. Ya, di otomotif ya, di otomotif di SMK ya. Dari 148 jurusan ada di mahasiswa. Mungkin nanti karena mungkin ada yang mengajar juga ya, walau alam bisawab itu. Hanya Allah yang tahu ya. Itu sekarang dirubah rencananya tahun depan itu menjadi 50 jurusan saja. Oke, next selanjutnya. Nah, kompetensi inti, nah ini agama. Yang pertama itu agama. Besok namanya CP, capaian kompetensi. Capaian penilaian, capaian pembelajaran. Besok tahun depan di tahun 2022 ini yang akan dirubah. Namanya kurikulum prototype kalau nggak salah ya. Kurikulum prototype itu di SMK itu. Ya, mungkin biar dengar duluan ya ada di mahasiswa ya. Kurikulum prototype. Kalau yang udah jalan ini apa namanya, pusat keunggulan. Tahun kemarin nama COE, Center of Excellence. Itu sekolah-sekolah tertentu. Center of Excellence. Mungkin silakan ya ada mahasiswa yang dari Sabang sampai Merauke ada ya. Sekarang nama pusat keunggulan. Kurikulumnya mana ya? Kurikulum prototype. Nah, di sini kompetensi ini pertama spiritual. Jadi ketika spiritual ada di mahasiswa ini bagus ya, menghayati dan mengamalkan ya, kita ngajar ke siswa. Di poin entry pointnya di sini, agamanya dulu. Menurut saya seperti makanya ketika awal itu pasti berdoa. Dan kalau saya sendiri pasti saya tanyakan, siapa yang sholat subuh? Nah, yang belum silahkan sholat di masjid, karena kita masjidnya gede ya. Oke, yang kedua sikap sosial, kompetensi kedua. Tapi di sini ya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, bla bla bla. Ini mungkin dengan SD SMP cuma dijabarkan aja. Ya, SD mungkin lebih singkat aja. Nah, di sini sebenarnya penilaiannya ini hanya kalau di SMK itu hanya di guru agama dan guru PKN. Kalau di guru yang lain namanya hidden curriculum ya, atau kurikulum yang tersembunyi hidden curriculum. Jadi kompetensi yang kita ajarkan adalah kompetensi inti yang keempat, ketiga, dan keempat. Jadi yang menilai ini adalah guru agama sama guru PKN. Oke, next. Nah, kompetensi inti 3 dan 4. Nah, ini untuk guru-guru yang ngajar di produktif ya. Saya produktif ya.
Kompetensi inti pengetahuan, tadi saya bilang pengetahuan itu memahami, tadi sudah sampaikan ya, memahami, menerapkan, menganalisis ya pengetahuan konseptual, faktual, metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan bidang dasar teknologi. Nah, itu tergantung kalau dia di SMEA ya atau SMK ya, tapi yang SMEA zaman dulu namanya SMEA ya, atau BISMEN. Nah, dulu itu BISMEN, bisnis dan manajemen. Nah, ini mungkin adik-adik mahasiswa ini banyak dari SMA ya, karena bisa kuliah. Nah, jujur aja alumni kita jarang sekali yang bisa kuliah karena emang kita latih cenderung untuk dunia industri ya. Jadi dan yang masuk pun di sini pengennya ke industri, dan di Kota Serang memang banyak industri, yaitu di Tangerang, Kabupaten Serang ya. Di Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Serang itu banyak industri. Terus kompetensi inti yang keempat, nah ini keterampilan atau skills ya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat. Nah, ya harus ada alatnya. Nah, sekolahan SMK kalau nggak ada alatnya, ya jangan masuk di situ ya. Terus gimana? Sastra teknik nanti namanya. Hanya bisa menerangkan dengan kata-kata. Ujung-ujungnya nonton YouTube gitu. Sampai ya. Kasihan alumni-alumni di sini. Di kompetensi inti harus ada alat informasi, nonton YouTube. Atau gurunya buatin YouTube. Nah, kalau saya bilang buatan YouTube tak upload ya. Misalnya cara menguras AC mobil. Nah, cara mengisi AC mobil. Itu harus ada. Tak buatin YouTube-nya. Nah, bla bla bla, dan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif. Nah, oke, seperti itu. Mungkin next, lanjut. Nah, prinsip seni keguruan ya. Nah, saya percaya ya, walaupun saya apa ya istilahnya, tadi saya bilang ya, hanya kalian dan Allah yang tahu ya. Mungkin ada yang keinginan jadi guru ya, mungkin ya. Oke, prinsip keguruan. Nah, kalau ada ini cocok ya, artinya mungkin saya sampaikan nanti, soft copy-nya tolong disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan. Ya, gaya pembelajaran yang menyenangkan. Ini ya, harus senang, bahagia. Kalau saya itu yang penting pendekatan emosional itu penting dalam mengajar. Sekarang itu dengan IT itu, guru itu bukan segalanya. Tapi bagaimana guru itu bisa dihargai itu. Ya, membangkitkan peserta didik. Ya, menggunakan media. Medianya apa? Sekarang udah IT. Ya. Media pembelajaran. Misalnya sekarang udah nggak zamannya PPT sebenarnya ya. Udah nggak bukan zamannya PowerPoint. Penggunaan Canva, Powtoon, Animaker, ya gitu ya. PPT udah out of date menurut saya. Tapi emang enaknya masih bisa diedit sama siapa aja. Kalau udah Canva kan nggak bisa diedit. Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang mungkin ada keinginan jadi seorang guru, ya harus bisa membangkitkan. Guru harus kreatif dan inovatif ya untuk membuat sebuah media pembelajaran. Dan saya pun kuliah S2-nya ke teknologi pendidikan ya. Ya, biar membuat media pembelajaran. Walaupun nggak nyambung karena saya mau ngambil teknik mesin, S2 teknik mesin nggak ada di sini, belum ada, harus ke Jakarta. Yang kedua atau yang B, guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, ya, jadi untuk melakukan pengolahan diri, ya, jadi biar penasaran. Nah, terus besok sampaikan lagi, misalnya ya, yuk mikir bagaimana ini, kenapa sebuah kendaraan berbet. Nah, berbet itu bahasa apa ya? Berbet ya, bahasa Jawa kali ya. Berbet itu ya tuntutan lah, tuntutan insya Allah pada tahu semua dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, bagaimana? Apa penyebabnya? Kalau yang di kedokteran, penyebab panas. Apa penyebab panas dalam kepala tubuh? Macam-macam kan? Nah, menemukan bagaimana. Nah, itu ya. Jadi guru harus kreatif dan inovatif tadi. Yang C,
Guru mampu membuat urutan sequence ya dalam memberikan pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik. Keempat, guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam pemahaman pelajaran yang diberikan. Jadi biar bisa mengembangkan. Jadi harus urut ya, jangan sampai perkalian misalnya yang di SD nanti ada yang menjadi guru SD atau SMP atau SMA atau SMK. Kita yang SD aja yang gampang ya. Perkalian langsung 110 kali 102. Ya bingung, harus urut. Dari bawah dulu, bisa bertahap dan seterusnya. Next. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang. Nah, nggak boleh bosen ya. Nggak boleh bosen guru itu dalam mengulang. Karena sebenarnya guru itu hanya satu langkah lebih tahu duluan menurut saya. Kita itu menang usia aja. Kalau saya kasih kamu itu bisa lebih pinter ya. Oh, nonton pakai editing, capcut, apalagi pakai AV, audio video, KineMaster, guru siswa lebih pinter editing video, Filmora, apalagi kayaknya ya 15 editing video. Tapi bagaimana siswa bisa kreatif gitu ya. Jadi guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang. Jadi jangan bosan untuk mengulang materi yang disampaikan. Tadi saya bilang guru siswa bisa jadi lebih pintar. Kalau guru pasti lebih tua. Ya. Ini kalau udah dosen pasti beda ya. Dosen itu beda. Oke, dosen kadang-kadang mahasiswanya lebih tua duluan ya. Mahasiswanya masih dosennya masih muda. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Korelasi ya. Nah, ini persiapan mahasiswa buat skripsi. Korelasi, hubungan antara mata pelajaran. Ini yang variabel terikat mana nih? Nah, itu ya. Guru wajib memperhatikan, memikirkan korelasinya, hubungannya. Praktek nyata. Kalau yang bisa mencangkok materi IPA ya, mencangkok. Nah, silakan mencangkok nanti di foto hasilnya. Nah, fotonya ngambil dari internet atau enggak? Nah, harus kita cek. Jangan sampai membudayakan budaya bohong. Ya, itu ya. Mendingan nggak ngerjakan daripada ngerjakan tapi bohong. Jadi memikirkan korelasinya harus dengan praktek yang ada. Tapi kalau memang masuk ibadah ya, ibadah kalau PKN itu perilaku ya dan seterusnya. Guru harus menjaga konsentrasi peserta didik dengan memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. Ya, mengamati. Masih. Jadi kalau kita di otomotif itu pertama itu adalah demonstrasi. Ya, metode pembelajaran demonstrasi. Ya, misalnya ngecek injektor, ya, merangkai sistem sen atau lampu tanda belok. Ya, guru yang mempraktekkan dulu, siswanya memperhatikan. Silakan memvideo. Nah, saya mau video boleh, silakan. Tata urutannya seperti ini. Ini relay seperti ini, sentral, kunci kontak seperti ini dan seterusnya. Jadi dan kemarin mungkin satu semester itu malah fokus menurut saya. Cuma jamnya yang kurang karena yang sekolah itu cuma 50%. Tahun depan ini 2022 informasinya 100%. Wah, 100% ya lumayan ya. Jadi sudah 36 peserta didik. Sekarang jangan bilang siswa ya, peserta didik. Lebih keren katanya. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial baik dalam kelas maupun luar kelas. Nah, jadi ketemu di luar gitu ya. Tapi kalau kita bukan zamannya guru galak lagi ya. Baru guru galak sekarang diantemin nanti di luar ya. Tapi guru yang bisa dihargai sama para siswanya. Jadi keluasan hati ya itu ya. Keluasan hati legowo ya. Ada jujur aja beberapa tahun yang lalu kita ada teman otomotif yang guru galak yang mau dikeroyok gitu ya siswanya ya itu hal yang nggak benar juga, tapi gurunya sekarang alhamdulillah kita nasihatin waktu saya jadi ketua program keahlian nggak usah seperti itu. Kita itu nggak bisa memintarkan siswa, kita hanya menyampaikan
mendidik, mengajar, ya, mengelola, menilai, ya. Yang memintarkan adalah udah takdirnya. Siswa udah atau Tuhan semesta alam yang bikin pintar itu. Jangan memaksakan, karena bisa jadi siswa masuk jurusan ini karena paksaan orang tua. Nanti ketika lulus dia nggak akan menggunakan ilmu ini, gitu loh ya. Dia menggunakan ilmu ini, dia fokus ke bidang yang dia gemari. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang penting dia masuk kelas, hubungannya baik, ya, bisa bisa mau mengerjakan urusan bisa apa tidak itu yang kesekian. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan. Nah ini ya, perbedaan lagi. Karena kalau nggak ada perbedaan ya keragaman itu emang nggak enak. Kita makan es saja ya, ada yang cuma pepaya doang. Kita protes, ini es apa ini? Ya enak kan dicampur ya. Ada apa itu? Ada es melonnya, pepayanya, tomatnya mungkin ya suka tomat ya. Jadi satu jadi enak. Ini perbedaan keragaman itu adalah berbeda-beda jadi enak di situ. Oke, next itu adalah tugas guru. Nah, keberagaman sekolah. Keberagaman sekolah merupakan sebuah perbedaan suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan yang ada di Indonesia kita cintai ini. Contoh keberagaman di lingkungan sekolah ya, keberagaman agama, terus saling menghargai agama apapun ya. Keberagaman bahasa, jadi saya bilang di lingkungan saya itu ada bahasa Jawa Serang, ya, bahasa Sunda, ya, cuma seperti dua itu ya. Sunda pun macam-macam ya, ada yang Sunda halus, Sunda kasar ada. Keberagaman jenis kelamin ya, ada laki perempuan. Kalau yang nggak ada laki nggak perempuan saya bingung juga itu. Mungkin nanti ada materi tersendiri itu. Dia nggak laki nggak perempuan. Oh lah bisa begitu ya. Saya belum pernah meneliti itu. Keberagaman hobi. Nah, hobi nanti larinya adalah ke ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler kita siapkan itu ada sebuah angket. Kamu suka apa? Karate. Suka apa? Suka debus, Pak. Siap. Ya, mungkin suka debus ya. Adik-adik mahasiswa mungkin dengar debus ya. Suka apa lagi? Suka taekwondo. Siap. Kita fasilitasi. Tinggal kita cari pelatih. Keberagaman suku. Nah, kita suku kalau di Serang itu ya cuma suku Jawa sama suku Sunda aja. Keberagaman mata pelajaran. Nah, kita ada 8 jurusan di sini ya. Mata pelajaran pun beda-beda ya. Walaupun ada yang sama. Untuk yang produktif, keteknikan itu beda. Tapi untuk yang normatif adaptif ya. Normatif gitu. Mungkin tahun depan udah nggak ada istilah normatif adaptif, mohon maaf ya. Ini istilah kurikulum 2013 revisi 2018. Ya. Jadi mata pelajaran normatif adaptif ya. Jadi emang kurikulum kita itu siapa yang memangku atau menjabat berubah. Kita nurut aja lah. Gak apa-apa, yang penting demi kebaikan. Jadi kita masih belajar terus karena sekarang baru ngetren adalah guru penggerak, guru pembelajar. Ya, guru penggerak, guru belajar. Guru itu harus belajar terus, Kak. Ya. Keberagaman mata pelajaran, terus keberagaman jurusan di sekolah. Seperti di SMK 4 mempunyai 8 jurusan ya. Teknik pemesinan, ini produknya adalah membuat produk. Teknik kendaraan ringan ini adalah jasa, jual jasa. Teknik dan bisnis sepeda motor jual jasa juga nanti alumninya. Elektronika industri ini di industri. Instalasi listrik ini bisa 2. Dia mandiri, bisa di PLN atau di pabrik. Teknik komputer dan jaringan di industri, bisa membuat servis sendiri, jual jasa. Akuntansi keuangan bisa di lembaga, kantor. Dan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya, jasa kantor. Selain keberagaman kepribadian, nah ini mobil pribadi mungkin ya, motor pribadi ya.
keberagaman warna kulitnya. Kalau Indonesia mungkin nggak begitu ya. Tapi kan ketika di sekolah kota mungkin ya, karena kita agak di pinggiran kita ya, tapi dekat dengan pusat pemerintahan, kita tinggal 4 kilo dari Provinsi Banten ya. Tapi kita nggak ada yang Chinese ya. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, next. Kondisi kegiatan pembelajaran di SMK 4 ya. SMK 4 berada di pusat pemerintahan Provinsi Banten ya, yang 6 kecamatan ya. Mungkin bisa dibaca Curug tempat SMK. Pusat pemerintahan Provinsi Banten juga ada di Curug ya. Jadi satu kecamatan dengan kita. Silakan yang mau silaturahim main di sini ya. Kita ada 6,5 hektar ya. Paling sedikit ya, 6,5 hektar. Kasemen, Cipocok, Kota, dan Walantaka. Itu kurang satu tak-takan ya, belum salah ketik itu. Kurang ketik. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Di tak-takan, ada tak-takan. Kota Serang menjadi tempat tinggal para pendatang dari berbagai suku dan agama. Keberagaman yang tetap terjaga dan bisa hidup rukun ya. Jadi kenapa di sini memang ada terminalnya, jadi banyak pendatang di sini akhirnya menyekolahkan anaknya di sini karena mereka kerja di Jakarta. Dari Jakarta itu sekitar 80 kilo. Jadi mereka mobile, bahasa Jawanya mungkin ngelaju ya. Udah ada angkot, anaknya sekolah di sini. Jadi banyak pendatang di sini, apalagi orang dari negeri seberang, mungkin yang dari pulau seberang, Sumatera khususnya, itu banyak yang merantau di Kota Serang. Banten terkenal dengan tari tradisional ya, debus dan sate bandengnya sebagai makanan khasnya. Kegiatan ekstrakurikuler mengedepankan minat dan bakat siswa. Di sate bandeng mungkin kalau mau dikirim ke adik-adik mahasiswa mungkin basi ya. Sate bandeng itu nggak ada durinya ya. Nyari di internet ya. Fotonya kayak apa? Tadi mau tak upload, mau tak tempelin dah. Udahlah nggak usah, biar penasaran itu ya. Enak ya, sate bandeng itu ada dibumbuin ya. Ya, hari ini makan sate bandeng enak. Emang dibakar ya sate. Kalau debus itu yang bikin tutup mata ya, nggak kuat ya. Apalagi yang perempuan di sini banyak, ya nggak kuat dia debusnya. Kalau kita selama belum corona ya, pentas akhir tahun itu ya pakai debus ya. Karena kepala sekolah kita yang dulu itu ketua jawaranya di sini. Jawara jadi ya menyalakan pentas debus ya. Ya apa-apa dibacok ya nggak apa-apa ya. Bola saya juga nggak ngerti kok bisa itu. Jangan tanya saya ya itu. Ada ilmunya. Oke, next. Oke, tadi udah ya. Mengundang jurusan dengan jumlah rombel 45. Oke, 6,5 hektar. Nah, ini adalah contoh ya, pada limbat itu ya. Nah, kita pentas debus ya. Tapi selama 2 tahun ini kita udah jarang menyelenggarakan karena memang PPKM ya. Terus yang ujung atas kanan itu apa ini ya? Ini adalah Seba Baduy ya. Seba Baduy ini orang Baduy yang akan ya, ini nanti materi tersendiri sebenarnya, tapi nggak masalah ya. Karena ilmu itu apapun harus disampaikan ya. Informasi lah itu ya. Ini Seba Baduy, ini adalah orang Baduy. Baduy itu ada 2 ya, Baduy dalam dan Baduy luar yang menyampaikan hasil panen kepada pemerintah. Jadi hubungan toleransi, kerukunan antara suku dengan pemerintah itu udah luar biasa ya. Tapi mereka juga tidak ingin suku mereka diacak-acak sama pemerintah. Makanya karena ingin kelestarian alam. Kayak ketika masuk mereka nggak boleh bawa sabun, masuk ke Baduy itu ya. Nggak boleh bawa sabun, pakainya apa? Pakai daun-daunan untuk mandi itu. Nah, ini yang Baduy dalam ya, di pegunungan ya. Pegunungan Kanekes, yang di bawah itu Ciboleger. Ya. Sekitar 100 kilo ini perjalanannya kurang lebih. Saya pernah ke sana itu ya. Nah, kalau bawah itu atraksi ya, biasalah. Di mana-mana kayaknya bisa ya. Oke, next. Manfaat keberagaman di sekolah. Menumbuhkan rasa saling menghargai ya. Hargai karena kita punya harga. Kita manusia, bukan hewan ya. Kalau hewan dihargainya karena gemuknya ya. Karena gagahnya, kalau kuda. Karena jawarannya, kalau ayam ya. Kalau kita
kita dihargai karena apa? Adik-adik mahasiswa, kalau kalian tahu, karena kita menghargai orang sebenarnya, bukan karena kita apa, enggak. Kalau kita menghargai orang, kita akan dihargai kembali. Tadi saya sampaikan seperti hukum karma ya. Kalau kita jalan petentang-petentang ya, orang lain mau menghargai kita apa, gitu loh ya. Jadi manusia itu ya hanya balik ke kita sendiri. Kita menghargai, kita akan dihargai. Manfaat keberagaman yang kedua, memahami perbedaan. Nah, berbeda, apapun beda agama, beda suku dan sebagainya. Nah, kita paham, udah nggak apa-apa. Ya. Pemunculan toleransi, ya. Poseliro, saling menghormati ya. Belajar bersosialisasi. Nah, ini dari mahasiswa udah zamannya IT ini ya. Bersosialisasi, jangan mengurung diri. Karena adik-adik mahasiswa nggak mungkin tidak nanti dapat rezekinya itu via internet ya, punya produk ya, harus rajin bersosialisasi. Tapi jangan sosialita juga ya, pamer sosialita beda lagi ya. Nah, berlebihan beda lagi bersosialita. Tapi bagaimana menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil karya yang bermanfaat, ya bisa menambah ekonomi keluarga. Nah, kan itu kan. Dapat ya, selanjutnya dapat mengetahui bahasa daerah lain. Sampai sekarang mohon maaf, udah berapa tahun saya di Serang ya? 10 tahunan lebih ya. Ya. Sunda saya juga belum bisa ya, tetap bisa. Mohon maaf, saya lemah di dalam bahasa. Saya senang dihitung-hitungan ya. Memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Bangsa ini hebat bisa eksis sampai sekarang itu karena masyarakatnya yang saling menghargai. Dan adik-adik mahasiswa nanti yang mau jadi pengajar harus mengedepankan persatuan bangsa. Ya, jangan egonya. Seorang guru nggak boleh ego ya. Nah, seorang guru kok ego ya repot. Mengedepankan persatuan bangsa, menambah wawasan budaya. Nah, adik-adik dengan sekarang kan tahu ya, Seba Baduy itu apa? Seba ya, itu adalah budaya penghormatan suku Baduy terhadap pemerintah Provinsi Banten. Jadi selama berjalan kaki tanpa alas kaki, mohon maaf, nggak pakai sepatu,